Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Intani Rizalaika Putri dengan NIM 64231017. Nama saya Nazwa Husna Rahmadani dengan NIM 64231004. Nama saya Erika Aulin Calista dengan NIM 64230846. Nama saya Fazal Zahra Junaidi dengan NIM 64231001. Nama saya Linda dengan NIM 64231159. Kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan materi tentang strategi pemasaran terhadap loyalitas konsumen dalam persaingan produk untuk meraih keuntungan makmum yang mendunia. Baik, yang pertama ada loyalitas konsumen. Menurut Kardia 2019, loyalitas konsumen didefinisikan sebagai ketika seorang pelanggan atau pembeli terus melakukan pembelian kepada suatu perusahaan. Dalam dunia bisnis, pelanggan adalah aset dan ujung tombak sangat penting untuk menjadi loyal kepada mereka melalui kepuasan pelanggan. Perusahaan harus dapat memenuhi keinginan pelanggan. Sebuah merek dianggap sebagai top brand berdasarkan 3 variabel, yaitu kekuatan merek di mata pelanggan, pangsa pasar atau market share, dan kekuatan merek dalam mendorong pelanggan untuk membeli barang tersebut. Baik, selanjutnya ada strategi pemasaran. Menurut Bunyamin 2021, strategi pemasaran yang baik memungkinkan perusahaan membangun keunggulan kompetitif dan membedakan diri dari pesaing. Perusahaan dapat membuat proporsi nilai yang unik, menargetkan segmen pasar yang tepat, dan membuat strategi pemasaran yang efektif untuk mengatasi persaingan dengan memahami lingkungan pasar, perilaku konsumen, dan kebutuhan pelanggan. Keunggulan kompetitif. Untuk menciptakan keunggulan kompetitif dalam pasar global, PT Unilever menambahkan image es krim menengah ke atas sehingga orang yang mengkonsumsinya akan merasa bangga, yaitu Magnum. Perusahaan biasanya memiliki 3 sumber keunggulan kompetitif berkelanjutan. Yang pertama, lingkungan pasar di mana organisasi berada. Kedua, sumber daya organisasi. Ketiga, proses inovasi berkelanjutan. Studi kasus Magnum es krim. Walls adalah merek es krim dan makanan penutup beku di Inggris yang dimiliki oleh Unilever dan merupakan bagian dari merek makanan penutup beku global Heartburn. Produk yang paling populer saat ini adalah produk Magnum. Persaingan Magnum. Persaingan es krim Magnum dapat dilihat dari beberapa aspek. Magnum dikenal sebagai merek es krim penutup yang premium, fokus pada kualitas bahan seperti coklat Belgia dan inovasi rasa. Persaingan global. Magnum mempromosikan penggunaan coklat bersertifikasi Rainforest Alliance sejalan dengan tren global menuju produk yang berkelanjutan. Baik, selanjutnya ada analisis strategi penetapan harga produk Magnum. Di Indonesia, es krim Magnum biasanya dijual dengan harga sekitar antara 15.000 dan 30.000 per piece, tergantung pada varian dan lokasi. Di minimarket atau supermarket besar, harga sering kali lebih stabil, tetapi di cafe Magnum atau pop-up store khusus, harganya bisa lebih tinggi karena layanan dan lokasi premium. Harga ini juga dapat berubah tergantung pada promosi atau diskon khusus yang ditawarkan oleh distributor atau pengecer. Selanjutnya ada analisis pasar dan target konsumen produk Magnum. Yang pertama, target pemasaran. Target es krim Magnum diperkirakan berusia antara 4 dan 45 tahun. Walsh menargetkan produk Magnum untuk nyaman dikonsumsi dari berbagai kalangan, mulai anak-anak hingga orang dewasa. Lalu yang kedua ada analisis pasar. Produk Magnum berfokus melakukan promosi kepada orang-orang yang senang akan produk yang berkualitas tinggi dan mewah, sehingga konsumen mau mengeluarkan sedikit uang untuk membeli es krim berbahan premium. Lalu yang selanjutnya, analisis lokasi pemasaran es krim Magnum. Biasanya es krim Magnum pemasarannya dilakukan di lokasi seperti kota-kota besar seperti di Jakarta, di Bandung, dan di Medan, dan juga kota-kota besar lainnya. Es krim Magnum biasanya tersedia atau dijual di
atas strength, weakness, opportunities, and threat. Pertama adalah analisis strategi strength atau kekuatan dari ST Maknum adalah variasi jenis produk, proses produksi, lokasi distributor, harga produk yang kompetitif. Lalu analisis weakness-nya, kurangnya penguasaan teknologi, saluran distribusi yang kurang efektif, promosi yang kurang bijak, dan daerah distribusi, jangkauan distribusi yang masih terbatas. Lalu analisis opportunities-nya, kemajuan teknologi informasi, pertumbuhan ekonomi, pendapatan per kapita, masuk tetap kerja, dan agensi yang baik. Lalu ancamannya atau threats, kita tingginya tingkat persaingan dalam industri tersebut, lalu kekuatan daya tawar-menawar kompetitif. Baik, selanjutnya formulasi strategi adalah proses membuat rencana jangka panjang untuk mengelola peluang dan ancaman lingkungan secara efektif dengan mempertimbangkan kekuatan dan kelemahan lingkungan internal perusahaan. Perusahaan strategi dilakukan dalam 3 tahap, tahap pemasaran, tahap pencocokan, tahap pengambilan keputusan. Baik, yang terakhir kesimpulan, strategi pemasaran yang efektif dan meningkatkan loyalitas konsumen dalam persaingan produk dengan memahami kebutuhan dan preferensi konsumen yang berkelanjutan. Merek seperti es krim Maknum akan mendapatkan posisi global dengan fokus pada inovasi kualitas produk dan promosi yang tepat. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.